Halo Sobat NVDN, kembali lagi bersama kami di channel NVDN Media. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan tutorial tentang bagaimana sih kita membuat dokumen surat secara cepat, benar, dan tentu saja dilakukan secara online. Untuk langkah yang pertama, buka browser terlebih dahulu. Setelah browser terbuka, langsung saja kita kunjungi ke alamat websitenya yang bernama suratped.com. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia. Yang paling atas ini, Suratped atau situs generator surat. Langsung saja kita klik. Kita tunggu. Nah, ini dia. Ini merupakan alamat atau gambaran pertama dari website suratped.com. Di sini ada tertulis keterangan yang bisa meyakinkan kita ya bahwa di situs ini sudah digunakan sebanyak 20.000 lebih pengguna yang telah menggunakannya, dan juga tercatat sudah 130.000 surat lebih yang sudah tercetak dengan rincian 40 lebih surat dasar atau template-nya, dan juga ada 9.000 lebih surat custom atau template custom atau yang dapat kita buat secara mandiri atau sesuka hati kita. Untuk membuat suratnya, langsung saja di sini ada keterangan mulai buat surat. Kita bisa klik di sini. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia. Di sini terdapat berbagai macam template atau berbagai macam jenis surat yang dapat kita buat. Ini benar-benar sangat perlu diperhatikan ya. Kita bisa memilih jenis surat atau jenis template yang akan kita gunakan. Di sini ada surat izin kegiatan organisasi, surat izin tidak masuk kerja, surat keterangan aktif sekolah, dan lainnya sampai yang paling bawah, surat undangan rapat untuk sekolah. Jika misalkan ada pertanyaan, kalau misalkan jenis surat yang akan kita buat tidak ada template-nya di sini, lalu bagaimana? Di sini ada tulisan cari surat di sini. Langsung saja bisa diklik dan bisa diketikkan jenis surat apa yang akan kita buat. Di sini saya akan mencontohkan membuat satu buah surat atau contoh surat yang semoga bisa membantu Sobat NVDN semuanya dalam membuat surat pada situs suratped.com ini. Di sini saya akan mencontohkan membuat surat yang nomor 2 ini, atau kita menggunakan template yang kedua yaitu surat izin orang tua. Kita klik saja langsung. Kita tunggu sebentar. Nah, sebelum kita membuat surat izin orang tua ini perlu diketahui bahwa semua informasi yang Anda input di sini tidak akan disimpan. Artinya, surat setelah kita buat dan kita download, maka surat tersebut tidak akan tersimpan, otomatis akan terhapus. Jadi semua dokumen-dokumen penting kita aman, tidak akan ada yang mengetahui selain kita sendiri gitu. Di sini saya sudah membuat contohnya, yaitu tentang surat izin seorang anak untuk izin terhadap orang tuanya kalau anak itu akan bekerja pada suatu perusahaan. Di sini kita scroll ke bawah. Di sini langkah pertama yaitu tempat surat. Di sini ada contohnya Jakarta. Di sini kita isikan saja sembarang. Misalkan di sini saya mengisikan Indramayu. Di sini ada tanggal. Misalkan tanggalnya tanggal 10 bulan 02 tahun 2021. Kita scroll ke bawah. Di sini ada salam pembuka. Di sini sudah ada customnya ya. Customnya adalah yang bertanda tangan di bawah ini. Lalu apakah tulisan ini bisa dihapus? Bisa. Misalkan kita kita hapus lalu kita ganti dengan yang lain, misalkan bisa dengan salam yang lain atau apa, dan juga kita bisa menggunakan salam pembuka yang sesuai dengan customnya seperti ini. Untuk contohnya kita menggunakan custom yang seperti ini saja ya. Langsung saja kita scroll ke bawah. Di sini ada isi surat. Di sini ada paragraf pertama. Nah, di sini kita tuliskan identitas orang tua. Nama, di sini misalkan namanya Asep. Ini nggak harus caps lock semua ya. Bisa caps lock yang bagian depan bisa, atau caps lock semua juga bisa. Di sini saya mencontohkan caps lock semua. Lalu untuk umurnya di sini misalkan 50 tahun. Pekerjaannya petani. Untuk alamatnya di sini kita terserah saja ya. Misalkan alamatnya Blok Ceria, RT 01, RW 09, Desa
Bahagia, Kecamatan Sena, Kabupaten Indramayu. Ini hanya sekedar contoh ya. Lantas di sini ada keterangan hapus, ada keterangan tambah. Apa sih maksudnya dari dua ini? Di sini ada tombol tambah. Misalkan kita klik tombol tambah ini, maka di sini akan memberikan nama poin, data poin. Misalkan di sini ada data lain, misalkan seperti di sini ada TTL atau tempat tanggal lahirnya bisa. Lalu di sini kita isikan lagi berapa tempat tanggal lahirnya. Misalkan kita tambahkan lagi, bisa diklik lagi tambahkan lagi. Nah, seperti itu ya. Untuk contoh yang seperti ini kita cukup yang nama, umur, pekerjaan sama alamat saja. Yang 2 poin ini kita kosongi, kita klik hapus saja ya. Setelah nama orang tuanya atau paragraf pertama kita isi, kita scroll ke bawah. Di sini ada paragraf kedua. Di sini sudah disediakan custom kata-katanya atau custom template-nya, yaitu selaku orang tua atau wali dari anak saya. Kita pakai yang seperti ini saja ya, nggak usah dihapus, nggak usah diisi. Langsung saja kita isi ke yang paragraf ketiga. Di sini nama anak yang bersangkutan. Misalkan nama anak yang bersangkutannya adalah Aldo. Atau kita samakan seperti orang tua ya, besar semua namanya. Untuk umurnya Aldo berumur 25 tahun. Untuk jenis kelaminnya laki-laki. Untuk alamatnya sama ya, yang pastinya alamat anaknya sama dengan alamat orang tuanya. Kita copy saja, kita nggak usah mengetik, kita blok, kita copy, kita pastekan di sini supaya kita nggak usah mengetik lagi dari awal. Nah, ini dia. Untuk yang paragraf keempat, dengan ini memberikan izin kepada anak saya untuk titik. Nah, untuk titik-titik ini dimaksudkan untuk izin apakah surat ini nantinya akan digunakan, yang artinya kita hanya perlu mengisikan bagian yang titik-titik ini saja. Karena tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa saya akan membuat contoh izin anak untuk bekerja terhadap orang tua, maka di sini akan saya isikan saja, dengan ini memberikan izin kepada anak saya untuk bekerja di PT, misalkan PT Dunia Bersama yang Bapak atau Ibu pimpin. Nah, misalkan untuk paragraf 4-nya seperti ini saja ya, nggak apa-apa. Ini bisa diganti, bisa sesuai dengan selera kita. Terakhir, scroll lagi ke bawah. Di sini ada salam penutup. Demikian surat izin ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya. Ini saran saya nggak usah diganti, cukup kita menggunakan customnya seperti ini saja. Langsung saja kita scroll ke bawah lagi. Di sini ada tanda pengesahan. Di sini tanda pengesahannya jelas nama orang tua. Di sini langsung saja kita tuliskan, isikan nama orang tuanya tadi, Asep. Sebelum kita cetak dokumen ini atau surat dokumen ini, kita scroll lagi ke atas, kita cek apakah data-data yang sudah kita isikan benar sesuai dengan kebutuhan kita atau masih ada yang salah. Di sini ada tempat suratnya, Indramayu tadi benar, tanggalnya sudah benar, salam pembukanya, customnya sudah benar. Untuk paragrafnya ini seperti ini, sudah. Terus paragraf keduanya sudah benar, paragraf ketiganya sudah benar, lalu paragraf keempatnya juga sudah benar, salam penutup, terakhir pengesahan. Nah, baik, setelah semua data dirasa sudah benar atau sudah lengkap, kita scroll ke bawah. Di sini ada keterangan buat surat ini. Tapi sebelum kita klik buat surat ini, di sini ada keterangan saya menyetujui syarat dan ketentuan surat PET. Artinya di sini kita harus menceklis atau mencentang kotak ini agar kita sudah setuju dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh situs suratpet.com ini. Setelah kita centang kotak ini tadi, langsung kita klik buat surat ini. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia. Suratnya akan langsung diunduh, langsung kita klik save file, kita klik OK. Dan tunggu beberapa saat. Nah, ini dia. Suratnya sudah berhasil di-download. Sekarang kita coba buka. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia. Kita kecilkan dulu ukurannya supaya bisa terlihat jelas. Nah, ini dia. Bagaimana? Surat izin orang tua yang bertanda tangan di bawah ini lengkap selaku orang tua saya Aldo. Dan ini memberikan izin kepada anak. Nah, ini dia. Ya, bagaimana? Kelebihan dari kita menggunakan situs suratpet.com ini adalah kita bisa membuat surat atau dokumen-dokumen surat yang lainnya
surat izin atau surat apapun terserah itu secara benar, dan tentu saja sistematikanya, tata letaknya, semuanya sudah ada yang mengatur. Kita tinggal menginputkan data-datanya seperti tadi yang saya contohkan, ada nama orang tua, terus nama anak yang bersangkutan, dan semuanya. Itu merupakan kelebihan dari situs suratpet.com ini. Bagaimana? Ini tinggal langsung saja dicetak. Setelah dicetak, orang tua bisa bertanda tangan di sini dan suratnya pun sudah sah untuk digunakan sebagaimana mestinya atau sebagaimana keperluannya. Bagaimana? Sangat gampang sekali kan untuk membuat surat di website suratpet.com ini? Jika Sobat NVDN semuanya masih ada pertanyaan terkait tentang cara membuat surat secara online, bisa ditanyakan di kolom komentar. Atau jika Sobat NVDN ingin kita memberikan tutorial yang lainnya, tentang tutorial apa saja, bisa ditulis di kolom komentar juga. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel NVDN Media. Tetap semangat dan salam Sobat NVDN.